mulai Dhamma Desana hari ini ya. Mengangkat kedua tangan untuk menghormat kepada Guru Agung kita yang Maha Sempurna Widodama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asevana cakparana panditana jasevana puja puja dhyana etam manggala utama. Danang dadan tu sadaya silang rakan tu sabada mawana dirata untuk gacan tu dewata gata. Sabe Buddha bala pada pajakan jaya bala arahanta najati jena rakang bada misaba so. Ya, kalau mau ramani pasal kasihkan Bapak Ibu saudara-saudara Islam yang berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita beruntung ya. Beruntung itu bisa dikasih waktu untuk mendengarkan Dhamma. Ya, bisa dikasih waktu untuk berada di tempat yang tepat. Nah, tambah kira. Ini yang ngasihnya juga orangnya kecil. Maka beruntung ya, termasuk saya juga beruntung pada hari ini bisa memberikan Dhamma Desana. Kamu juga beruntung bisa mendengarkan Dhamma Desana ya. Yang paling penting itu bahwa ajaran Sang Buddha itu adalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yang paling gampang sekali kita dinasihati di Manggala Sutta. Setiap kali itu didengungkan kalimatnya asewana cakbalana pandita jasewana puja puja dhyana etam manggala utama. Itu selalu pasti kita ingat, tapi maknanya itu jarang sekali diserap sama orang. Dan itu kalau saya sering tanya umat, kamu ngerti nggak asewana cakbalana? Ngerti Romo, jangan salah bergaul, selesai. Jangan salah bergaul, pokoknya yang penting kita nggak salah bergaul. Tapi kalau kita urai itu artinya dalam. Artinya 3 orang mabok-mabokan, anak laki nih terutama dia. 3 orang mabok-mabokan, kita temenin, kita yang keempat. 3 orang main wakil, main capsa, kita temenin, kita yang keempat, bisa ngecap jadinya. Ya, perempuan juga sama. 3 orang macam-macam, kita temenin, kita yang keempat. Tapi di dalam kebaikannya ada. Kalau misalnya 3 orang berbuat baik gitu, berdana bareng-bareng, kewihara bareng-bareng, kita temenin, kita yang keempat, kita jadi orang baik. Maka Sang Buddha tuh paling khawatir sama manusia. Manusia itu sifatnya sering berubah-ubah. Ya, udah dinasehati, hari ini bisa mendengarkan, paham. Tapi di lokasi sekarang dia paham. Nah, begitu pas pulang, udah lupa lagi. Jadi hal-hal yang baik itu biasanya itu jarang melekat di kepala. Jarang sekali, malah susah, termasuk saya juga susah. Tapi itu dengan catatan harus satu punya ketekatan bahwa kita tuh mau berusaha jadi orang baik. Kalau kita berusaha jadi orang baik, apapun yang baik melekat semua di sini. Ya, beda. Maka daripada itu kita berlatih semua. Nah, setiap kali ketemu biku pun sama. Setiap kali ketemu biku, Bante saya mau berlatih baik. Berlatihnya apa? Pancasila. Kamu setiap kali ketemu biku pasti minta Pancasila kan? Bante minta Pancasila Bante supaya saya jadi orang baik-baik. Ya, baca Pancasila Buddhis semuanya minta permohonan ya kasa ahang Bante iksaranena sading Pancasilang damangnya kami anugerah dan seterusnya, minta diajarin sila. Setiap kali ajaran sila, baca sila, baca panati pata wera manisika, padahal sama dia rame-rame semuanya paham adina dana paham, kami suni jatara paham, ya musawada paham, surameraya majapahit tanah wera manis paham. Dikunci sama Bante langsung.
imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena diutin yanti asma silang wisodaya kunci. Inilah 5 aturan yang harus kamu jalankan ya. Kemudian apabila kamu bisa menjalankan ini ya, kamu akan silena sugating yanti. Silena sugating yanti itu singkatnya itu meninggalnya masuk ke alam bahagia. Itu udah nggak ampun, karena udah ada rumusannya. Yang kedua, silena boga sampada. Boga sampada itu banyak keberuntungannya, banyak keberuntungan ya, kemudian umur panjang dan sebagainya. Nah kemudian silena nibuti yati targetnya di mana? Inilah yang harus dilaksanakan setiap hari supaya kita jangan lupa. Maka daripada itu harus punya tekad. Di rumah itu harus punya tekad. Jangan sekali-kali nyoba ya. Orang kalau udah kena nyoba sekali itu kayak digigit Dracula. Kalau udah kena digigit Dracula di sini udah sekali nyoba terus-terusan. Coba aja ya, apakah minum bir, narkoba, itu nyoba doang. Awalnya semua juga orang nyoba. Kalau saya ceramah di lapas-lapas penjara, itu rata-rata semuanya nggak ada yang salah. Bingung saya. Mereka itu nggak ada yang salah. Waktu saya ke lapas di 3 Raksasono, lapas di Jambe, saya ceramah ada 7 orang. Saya tanya satu-satu, kenapa kamu masuk penjara? Nggak ada yang salah Pak. Bingung saya. Tapi kenapa kamu bisa masuk penjara di sini? Itu. Oke, ya. Ya, mau lepas sila dulu. Mereka tidak ada yang salah. Kenapa mereka bisa ditahan di Jambe? Karena lengah. Lengah, semuanya lengah. Jadi enggak konsentrasi, enggak sakti kurang perhatiannya terhadap kasus-kasus yang ada. Makanya kan mereka tuh bukan dia penipunya, dia tuh ketipu, rata-rata ketipu. Romo saya ini orang baik, Romo saya bukannya penjahat, tapi saya kena ketipu. Lah kok kamu kena ketipu bisa dipenjarakan? Diputer-puter Romo gitu loh. Gara-gara dia pinjam dana jaminan mobilnya diputar digade-gadein, akhirnya kena ke dia kasus gitu. Maka hidup di dunia ini jangan lengah. Di lingkungan kita ini banyak permasalahan yang tidak baik, kita harus waspada. Maka kan di sini dibilang jangan salah bergaul, jangan deket-deket sama orang yang nggak baik. Bukannya kita nggak mau berteman, kita mau berteman, tapi hati-hati, jangan temenin. Kalau bisa kita menghindar. Kok kamu nggak mau berteman dengan saya? Bukan, kita lagi mau latihan di tempat lain, diam-diam aja deh. Karena di dunia ini banyak hal-hal yang tidak baik, apalagi ekonomi lagi sulit, tambah banyak yang nggak baik. Hati-hati. Nah sekarang dikisahkan ada satu raja, namanya Raja Pasenadi dari negeri Kosala. Raja Pasenadi dari negeri Kosala ini, dia tuh mau cari sang Buddha, cuma mau minta nasihat. Kamu kan gampang kan, kamu kan udah Raja Pasenadinya udah ketemu sang Buddha ini, nasihatnya ini nanti akan saya kasih tahu. Nyari 3 hari 3 malam dicari nggak ketemu, itu pakainya nanya-nanya. Sang Buddha dari mana? Oh ada di sono. Sang Buddha dari mana? Dengarnya di sono. Dicari tuh sampai 3 hari 3 malam. Kalau sekarang enak, ada WA, ada Sherlock. Di mana Sherlock dong? Sang Buddha di mana? Enak gitu. Nggak nyari kan. Kalau zaman dulu nggak nanya-nanya. Nanya sononya, nanyanya ke wihara-wihara. Ada salah satu wihara. Ada dengar-dengar sang Buddha di mana? Oh di sono, parah di sono. Oh baru aja berangkat ke sono. Ketemunya di Isipatana. Di Isipana ya, di tempatnya Isipatana situ. Kemudian Raja Pasenadi datang. Nah, ketemu Bante. Langsung nama sekarang, langsung duduk. Cuma minta nasihat. Bante, saya nyari Bante ini 3 hari 3 malam. Saya tujuannya cuma mau minta nasihat sama Bante, sama minta damai. Baik, Raja Pasenadi itu. Kan kalau sekarang ini aku dengan damai di sananya enak kan, di ruangan sini ditutup, ada AC kiri kanan AC. Kalau zamannya dulu tuh terbuka, masih dibuka.
masih di hutan, kamu bangkunya enak, matrasnya pakai busa empuk ya. Kalau dia tuh itu daun-daun dikumpulin, ditumpuk-tumpukin, ditaruh di atasnya kain, didudukin, gitu, empuk gitu ya. Kemudian lepas ada hutan, ada gunung. Kemudian Sang Buddha bilang gitu, Raja Pasenadi, kamu lihat di belakang kamu, balik badan ya, dia lihat sesuatu. Itu ada gunung tinggi sekali. Puncaknya tuh mencapai awan, ada asapnya di atasnya, itu ada awannya ya. Sang Buddha bilang gitu, Raja Pasenadi, kamu lihat gunung itu. Baik Bante, dilihat ada gunungnya tinggi. Raja Pasenadi, gunung itu aneh, gunung itu bisa jalan gitu. Jalan, dia menggilas siapa aja. Binatang kecil digilas, binatang besar digilas, orang tua digilas, orang muda digilas ya. Siapa saja digilas sama gunung itu kalau dia lagi jalan. Nah, itu gunungnya masih jauh. Nanti gunung itu pasti nyampe ke kita. Ke kita tuh. Apa yang kamu persiapkan? Gunung itu pasti nyampe ke kita nih, pasti dia menggilas kita juga. Apa yang kamu persiapkan, Raja Pasenadi? Raja Pasenadi diam, namaskara 3 kali, kemudian baru ngomong. Bante, yang pertama, akan saya siapkan harta benda saya adalah raja. Harta benda saya, emas saya, berlian saya, semuanya saya kumpulin berkarung-karung, saya bawa kemari. Sang Buddha ngomongnya cuma sedikit. Untuk apa? Untuk hidup saya. Nanti gunung itu nyampe, saya nggak akan kesusahan, nggak akan kelaparan. Banyak sekali harta benda saya bawa. Sang Buddha diam. Yang kedua, saya akan kumpulkan dayang-dayang saya yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Sang Buddha tanya lagi, untuk apa? Untuk kesenangan saya. Selama gunung itu belum nyampe ke saya, belum menggila saya akan senang-senang dulu. Sang Buddha diam sambil senyum-senyum. Wah, ini gak benar ini. Gak benar ini. Yang ketiga, saya akan kumpulkan pengawal saya yang badannya gede-gede. Sang Buddha tanya lagi, untuk apa? Untuk menjaga saya, melindungi saya. Aman ini ngomongannya. Romo juga mau kalau begini, aman ini. Hartanya banyak, dayang-dayangnya dikumpulin, penjaganya anak, ruginya apa? Nggak ada ruginya nih. Sang Buddha diam. Kemudian Sang Buddha bilang, Raja Pasenadi, gunung yang berjalan itu, yang menggilas siapa saja sampai dengan ke kita, itu adalah kematian. Kematian itu akan menggilas siapa saja. Binatang kecil tidak luput dari kematian, binatang besar tidak luput dari kematian. Ya, orang kecil tidak luput dari kematian, orang besar tidak luput dari kematian, orang kaya, orang miskin, siapapun tidak luput dari kematian. Yang kamu persiapkan tadi itu tidak akan terbawa oleh kematian. Selesai sampai sini. Oh, dia malah diem. Akhirnya dia sujud. Bante, saya salah. Dia sujud, namaskara, kepalanya di bawah. Saya tidak akan angkat Bante kalau Bante belum kasih nasihat. Baik, akan saya kasih nasihat. Diangkat baru kepala. Raja Pasenadi, yang semua kamu bilang itu tidak akan terbawa oleh kematian. Setelah kamu kematian itu semua ditinggal. Apa kamu untungnya? Baik Bante. Yang pertama kamu harus ingat. Pertama, hiduplah sesuai dengan dhamma. Ya, ingat ya, Bu, Pak, ingat ya. Nanti saya datang lagi ujian ya. Kalau bisa dapat sepeda listrik ya sekarang. Tapi nggak bisa dapat mobil listrik, maaf. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan dhamma. Ya, Bapak Ibu juga harus hidup sesuai dengan dhamma. Yang kedua, hiduplah dengan benar. Ada yang bilang, Romo kan hidup sesuai dengan dhamma kan udah pasti benar. Betul, tetapi waspadanya harus tetap masuk ke dalam nasihat. Yang ketiga, jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. 3. Raja Pasenadi kasih 3, Sang Buddha juga kasih 3. Ya. Pertama, hiduplah sesuai dengan dhamma. Kedua, hiduplah dengan benar. Yang ketiga, jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Enak itu 3. Terus Raja Pasenadi tanya, Bante, hidup sesuai dengan dhamma itu apa? Raja Pasenadi, dhamma itu saya sudah siapkan semua tuh gitu ya, buku-buku dhamma banyak tuh, di sini ada 300.
38 saya akhiri ya, parita-parita ya, dama-damanya itu ya. Kemudian yang lain-lainnya juga kalau nggak salah Tripitaka itu ada 3 lemari, banyak. Itu dama-dama peninggalan dari Sang Buddha. Maka pada waktu Sang Buddha parinibbana, ya parinibbana itu masuk ke dimana kan ditanya waktu itu, Bante, kalau Bante parinibbana nanti agama Buddha akan hilang? Tidak, selama masih ada dhamma-dhamma saya itu. Jadi yang ditinggalin itu dhamma-dhammanya. Hidup sesuai dengan dhamma apa Bante? Yang pertama itu latih jaga Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis gampang, itu cuma ada 5. Manusia biasa dikasih 5 gampang. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan asusila. Kemudian jangan berbohong, berdusta. Kemudian jangan mabok-mabokan, menyebabkan lengahnya kesadaran. Nah, yang nomor 4 ini musyawadah, jangan berbohong. Sebenarnya yang paling parah itu yang berat. Nasihat Sang Buddha adalah jangan bicara kasar. Kalau kamu bohongin orang, masih orangnya itu nggak marah. Dibohongin nggak marah sedikit. Kemudian kamu fitnah dia, orang nggak akan marah, paling biarin nanti akan saya buktikan. Tapi kalau bicara kasar itu bahaya. Kamu bicara kasar, maki-maki orang, apalagi di depan orang banyak, itu merendahkan harga diri, bisa timbul pelanggaran sila ke-1, bisa terjadi pembunuhan. Maka daripada itu hati-hati bicara ini. Jangan bicara yang paling bahaya. Bicara kasar, jangan bicara kasar. Maka daripada itu ada aturannya, siapapun seorang rohaniawan harus sabar. Sabar, diam, ada masalah apa-apa sabar. Saya kasih contoh ya, kesabaran orang ya. Ini konsentrasi semua. Saya datang ke tempatnya ibu bapak, saya ke tempatnya ibu bapak, ya, ke rumahnya ibu bapak. Saya disiapin makanan, makanan 1 meja ya. Ini makanan semua nih. Waktu saya datang ke rumah bapak, ke rumah ibu, ini makanan udah ada. Ini makanan siapa yang punya? Makanan ini siapa yang punya? Ibu kan, bapak punya kan? Ini makanan. Saya duduk, makanan ini bapak ibu yang punya, disiapkan untuk saya. Kalau saya sampai pulang, saya nggak ambil, ini balik lagi ke siapa? Balik lagi ke siapa? Balik lagi ke ibu, balik lagi ke bapak, ini makanan. Disuguhkan untuk saya, tapi saya sampai pulang, saya nggak ambil sedikit juga, bakal balik lagi ke yang punya. Tapi kalau saya ambil, ini jadi milik saya sebagian. Begitu juga sifat. Kalau orang menyuguhkan sifat-sifat kita yang jelek, fitnah kita, maki-maki kita, segala macam, caci maki kita, kalau kita ambil, ini jadi punya kita juga. Kita dimaki-maki orang, dicaci maki. Kalau kita nggak ambil, kita diemin, akan balik lagi ke dia. Balik lagi ke dia. Nah, ini yang dibilang sabar. Jadi seorang rohaniawan itu harus sabar. Menghadapi apapun diam, tenang, sabar. Yang kedua, praktek dhamma. Sang Buddha bilang praktek dhamma. Praktek dhamma kayak apa, Bante? Bagaikan orang berenang. Tahu teori berenang? Teori berenang tahu kan, gini kan? Tahu Bante, kakinya gini. Tahu tangannya gini. Tahu. Kamu pernah praktek enggak? Enggak. Tapi tahu. Begitu pas kamu kecebur, mati tenggelam kamu. Tahu doang. Tapi enggak pernah praktek. Dhamma itu sama. Kamu tahu dhamma, satu buku kamu tahu, ya. Asewana Cakparanang Pandit Tananca Sewana Pujani Anang Tamanggaram Tamang Parti lu pada sawah hafal, tapi nggak pernah praktek, baca doang. Pada waktu kamu dipanggil diam, lo mati tenggelam. Semuanya mati tenggelam. Berdana tahu Bante, berdana tuh baik. Pernah berdana? Enggak, mati tenggelam. Ini namanya praktek dhamma. Diajarin dhamma, praktek dhamma. Yang kedua, kata Sang Buddha, bagaikan orang lapar. Kita semua ini lapar. Kalau orang lapar mesti ngapain? Makan. Kalau orang lapar mesti makan. Kalau makan baru kenyang. Kalau nggak makan, kalau lapar nggak makan, kenyang apa enggak? Enggak. Sama dengan praktek seperti itu. Kamu lapar, masuk ke restoran yang mahal, apapun angkera yang mahal.
cuma mencium wanginya masakan, enggak makan. Duduk di restoran duduk tapi enggak mesen makanan, nyium itu. Capcay goreng dicium, ayam goreng dicium, puyong hai dicium, enggak makan. Duduk doang. Habis gitu pulang. Kenyang apa enggak? Itu dia yang Sang Buddha bilang. Kamu tuh bagaikan orang lapar enggak makan, cuma mencium masakan aja apa bisa kenyang. Sama juga dengan kamu mendengarkan dhamma, dengerin doang. Tapi begitu pas pulang sampai rumah enggak pernah praktek dhamma, tenggelam kamu. Lapar kamu, gitu. Makanya Sang Buddha katakan mendengarkan dhamma plus praktek dhamma. Cakep itu. Itu udah diajarin. Sekarang ini kita ke arah praktek-praktek dhamma yang lain ya. Praktek dhamma yang lain itu kita umpamakan. Kalau Bapak perhatikan ini semuanya nih simbol Pak, Bapak Ibu, simbol. Di altar ini ada apa? Yang pertama buah, ada buahnya nggak? Syukur-syukur nggak ada. Nggak ada ya? Ya, misalnya altar itu ada buah, terus ada apa lagi? Ada bunga. Bunganya juga jangan bunga plastik ya. Terus ada apa lagi? Ada lilin, ada air, ada dupa, ada artinya masing-masing. Bapak ingat baik-baik. Buah itu selain daripada persembahan, buah itu melambangkan keberhasilan kita. Keberhasilan kita apa? Kalau buah itu, kalau kita nanam pohon berbuah, itu berhasil Pak, Bu. Ya. Kalau kita nanam pohon apa? Kita pohon limo, pohon tomat, pohon kecil pun, pohon besar pun, kalau berbuah itu berhasil, ada buahnya. Target kita memang buah. Kewihara ini, kalau kita jadi orang baik, itu namanya berbuah. Berhasil ya. Kalau Bapak Ibu ke wihara, ke tempat-tempat ibadah, keluar dari sini itu harus jadi orang baik, itu namanya berbuah. Kalau Bapak ini misalnya tempat kuliah, ini namanya kampus, keluar dari sini harus jadi orang pintar, itu namanya berbuah. Nah, ini buah di sini. Tapi kalau misalnya Bapak ke wihara pagi-pagi ini udah susah-susah datang ya, ke wihara mau jam 9, yang jam 5 udah bangun, udah mandi, udah pakai lipstick, jam 5 udah merong-merong di sini. Bedak udah rapi, udah keren, udah pada yang laki udah nyisur, udah ganteng banget dah nyampe ke wihara. Sampai di wihara ini enggak berbuah, enggak mendengarkan dhamma, enggak ngapain. Di belakang duduknya paling pojok, paling susah masuk surga kalau yang duduknya paling belakang. Di mana-mana tuh kalau di wihara itu duduknya paling belakang itu susah masuk surga. Adanya di pintu surga, nungguin temannya masuk dia belum. Karena di belakang kesempatan tuh main handphone bisa, ngobrol bisa di belakang. Yang di depan nyimak gitu. Maka kalau belajar agama yang depan itu masuk surga, yang belakang tuh nunggu. Kalau ujian terbalik, kalau sekolah terbalik Pak. Yang duduk di belakang masuk surga, yang depan setengah mati. Ya, maka daripada itu buah itu adalah menunjukkan bahwa kita tuh berhasil. Yang pertama, ibu tuh udah berhasil tepat waktu, tepat tempat. Jam 9 kebaktian, ya. Jam 9 Bapak Ibu udah ada. Kalau misalnya ibu enggak tepat waktu, datang ke wihara jam 12 udah bubar. Orang bubar ibu baru datang, bapak baru datang, itu enggak tepat waktu. Kedua nyasar, tempatnya bukan di wihara, mau dengarkan kata-kata dhamma desana, tempatnya di mall, enggak ketemu. Di sini diajarin, di wihara diajarin, jangan salah bergaul lah, sucikan hati dan pikirannya. Itulah berkah utama. Ketemunya di sini Pak, di mall nggak ada. Bapak mau beli siomay, sucikan hati dan pikiran ya. Inilah berkah utama, nggak ketemu. Tempatnya nggak sesuai. Ini nggak sesuai. Ya, yang kedua buah, yang ketiga, yang kedua itu kembang bunga. Bunga ini ada artinya. Bunga ini melambangkan diri manusia yang tidak kekal. Ya, bunga. Bunga itu kalau ditaruh di altar sini wangi, seger. Kayak yang sekarang nih, kamu nih seger. Seger, wangi, kuat. Lama-lama layu. Habis layu dibuang. Kamu semua termasuk saya yang ngomong sama dengan bunga ini. Sekarang kita masih seger, masih kuat, badan kuat.
masih cari nafkah kuat, ya, jalan naik tangga masih kuat. Lama-lama layu, umur 60, 70, 80, 90 layu, udah nggak kuat naik tangga kita bakal menghadapi seperti itu. Setelah itu meninggal, dibuang. Sama yang ngomong juga bakal dibuang, bapak ibu bakal dibuang. Kenapa? Begitu pas kita meninggal, jenazah kita nggak ditaruh di tempat tidur sama istri kita tersayang, nggak. Walaupun sekarang disayang-sayang, nanti nggak, Pak. Bu, siap-siap. Begitu pas udah jadi jenazah kita, ya, udah mulai nggak enak, wanginya juga udah nggak enak, ditaruh di sini, dibuang kita. Nah, itu seperti itu, ini semua nambah. Ya, yang ketiga itu yang paling seru, lilin. Lilin ini kamu renungkan ya baik-baik. Ini dengan hubungannya nanti dengan Jitwe dengan Patida. Lilin ini melambangkan orang tua, peran. Ya, lilin ini bagus, lilin ini gitu. Kamu perhatikan baik-baik. Lilin ini melambangkan orang tua. Kenapa orang tua? Lilin ini berguna pada waktu gelap. Mati semuanya lampu, lilin ini nyala, dia akan menjadi penerangan, betul? Waktu masih kecil kamu semua gelap kamu. Baru lahir itu gelap, kamu nggak bisa apa-apa. Yang bikin terang siapa? Orang tua kamu. Kamu tuh diterangin sama orang tua kamu. Ya, waktu masih kecil kamu diurus, diajarin jalan, gelap kamu. Belajar sekolah dipinterin sama orang tua, TK dibayarin sama orang tua supaya terang apa? Terang jadi orang pinter. Kemudian kamu di sekolah SD, orang tua gelap kamu masih, termasuk saya gelap. SMP, SMA mulai mau terang kita ke atas, ya. Kemudian kita ini sebenarnya utang doa sama orang tua, termasuk saya. Kita utang doa sama orang. Waktu masih sekolah, kita utang doa sekolah. Kamu didoain, orang tua tuh setengah mati. Ini lilin ini nyala terus. Kita masih gelap, nyala terus lilin, makin memberikan penerangan ke kita. Sebelum lilin ini padam, dia kasih doa. Yang pertama, kamu didoain waktu masih sekolah. Naik. Semoga kamu jadi orang pintar. Itu doa satu. Ya, waktu kita masih sekolah. Pasti orang tua kita, kamu sekolah ya, biar nanti kamu jadi orang pintar. Nggak ada tuh orang tua sekolahin kita biar jadi tolol, jadi bodoh, nggak ada. Neng, kamu jadi orang pintar. Satu, tambah. Setelah kita jadi orang pintar, kita mulai berusaha. Hasil dari siapa? Orang tua itu. Kita mulai kerja. Begitu pas kerja, doanya lagi keluar. Semoga kamu nanti jadi orang kaya, nggak ada lagi. Semoga kamu jadi orang kaya. Kemudian kamu usaha, kayak berusaha apa kayak, di doanya itu dua. Yang pertama semoga jadi orang pintar, kedua jadi orang kaya. Lilin ini makin lama makin habis minyaknya ini nih, lilinnya makin lama makin habis. Bukan makin nambah ini minyaknya lilin, makin habis. Pada waktu lilinnya mau menjelang habis, disitulah keluar suta dari Sang Buddha, namanya di Sigalo ada suta. Ya, sila yang pertama, dulu kita dibesarkan oleh orang tua, kita harus menunjang orang. Lilinnya udah mau padam, udah mau habis. Dulu kita dibesarkan oleh orang tua, sekarang kita harus menunjang orang tua. Udah mau padam ini lilin, minyaknya udah mau habis. Kita harus menunjang orang tua. Sekarang kita udah bukan jadi lilin lagi, kita udah jadi obor, lebih terang dari lilin. Yang namanya orang-orang tua dulu itu kalah sama kita. Orang modern ini lebih kaya dari orang tuanya zaman dulu. Orang tuanya mah rumahnya masih kecil, kita tuh udah jadi obor, udah rumah kita tuh 5 tingkat, bisa 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, bisa. Kita udah jadi obor, ya. Lilin ini makin lama makin habis, makin padam. Pada waktu lilin ini padam, kamu nangis setengah mati, nyari apinya ada di mana? Itu nanti dia akan mati tuh. Masih ada, masih bisa diterangi sama ini lilin, masih ada apinya. Pada waktu dia padam, plek, kamu cari apinya ada di mana? Enggak ada. Orang tua kita sama seperti itu.
Pada waktu masih ada lilin, masih ada apinya, kamu nggak peduli, diem, biarin masih nyala. Tapi begitu pas padam apinya nggak ada, kamu kabur mau nyari apinya ada di mana. Disitulah tingkat penyesalan manusia. Jangan sampai menyesal. Ini Sang Buddha keluarkan sutta, namanya Sigala Wada Sutta. Namanya itu adalah Dhamma. Banyak-banyaklah belajar tentang agama. Yang pertama dulu, aku dibesarkan orang tua, sekarang kita harus menunjang orang tua. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, masih ada lilinnya. Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, menjaga warisan si sang lilin. Sang lilin ini nyiapin warisan buat kamu semua. Warisannya ada rumah kecil juga, biarin itu buat kamu. Orang tua selalu nyiapkan buat anaknya, jarang tuh orang tua buat dia sendiri, jarang. Walaupun kecil buat anaknya, nanti udah gede. Setelah lilin ini hilang, apinya kemana tahu, nggak tahu, kamu nggak tahu. Susah nyarinya. Kemudian di bawahnya lagi yang terakhir Sang Buddha bilang, memberikan sesajen kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Memberikan sembayangan-sembayangan dan sesajen kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Sang Buddha itu panjang. Jadi setelah orang tua kamu meninggal dunia ini, dia masuk ke alam lain. Kemudian dia bisa menjadi alam lain itu, kita bisa memberikan sesajen dan para leluhur yang telah meninggal dunia yang berupa pelimpahan jasa atau berupa sembayangan. Larinya lagi ke Tirobuddha Sutta. Nah itu, jadi makanya hidup sesuai dengan Dhamma, kamu harus belajar dengan Dhamma itu panjang kayak gitu. Ini adanya di sini di Bina. Sekarang kita kupas lain lagi. Satu lagi yaitu di Manggala Sutta ada yang namanya Mata Bitu Upatana Utadara Sasangaho Anakula Cakamanta Etamakalam kamu. Ada pernah dengar itu? Itu artinya ring 1, ring 2, ring 3. Ya. Balik ke mana? Ring 1 kamu harus perhatikan ring 1 dulu. Jadi manusia. Orang tua, ayah dan ibu nih ring 1 nih, si lilin ini. Ya. Lilin ini bapak dan ibu kita ini. Kamu harus perhatikan dia ring 1. Selagi masih ada dia ring 1 kamu perhatikan. Apakah makannya, kesehatannya, segala macamnya, kebutuhannya kamu perhatikan. Setelah itu baru lari ke ring 2. Siapa ring 2? Ring 2 itu adalah saudara kandung. Si ring 1 ini, bapak dan ibu ini, itu memberikan ring 2. Ring 2 itu saudara kandung. Adik kamu, kakak kamu, cici kamu, koko kamu itu satu ring 2 adalah hasil dari kandungan satu kamu, kandungan dengan ini. Coba kamu ngerenung beberapa tahun yang lalu, pada waktu kamu masih kecil sama-sama adik kamu satu-satu keluarga, satu adik ya, satu kandung. Pertama kami sebelum kamu ketemu sama istri kamu, sebelum kamu ketemu sama suami kamu berteman dengan saudara kandung dulu. Masih kecil ya, pakai sendal kiri kanan terbalik bareng-bareng gitu, ya kan? Bareng-bareng terbalik dia pakai juga gitu kan. Coba ngerenung aja kamu kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu. Saudara kamu masih kecil-kecil, kamu bahagia. Sebelum kenal suami, sebelum kenal istri, kamu kenal adik dulu, rokok dulu, bercanda, ya di tempat tidur tuh main guling-gulingan, pernah inget nggak? Main basah-basahan, mandi telanjang bareng-bareng masih kecil, nggak malu-malu, ayo mandi-mandi bareng-bareng. Ingat nggak? Ring 2 tuh namanya. Pada waktu ring 2 susah, tugas kamu harus saling tolong menolong. Nah itu. Jadi jangan sekarang ini begitu pas kamu udah jadi obor ya, udah jadi orang kaya raya, kamu lupa sama ring 2. Ring 1 udah meninggal dua-duanya, orang tua kamu udah meninggal dua-duanya. Sekarang tinggal ring 2, kamu harus tolong. Nah maka kalau bisa di ring 2 ini yang paling sulit adalah ekonomi. Nanti siapa-siapa yang saudaranya banyak ya, ada 1, 2, 3 saudara, satu lahiran itu bikin dana taktis ya kalau bisa, bikin dana taktis. Ya, saya tuh coba di rumah bikin dana taktis. Jadi kita kumpulin koko kita atau saudara kita ada yang 5 orang, ada 3 orang lah gitu, bikin dana taktis ya, yang banyak keluarganya lebih banyak lagi zaman dulu.
Jadi yang kaya, yang miskin kumpulin duit, tabung, yang pegang kasih anak perempuan yang bisa jaga duit. Jadi setelah dana taktis ini kumpul nih 5 saudara, jangan berantem ini 5-5-nya nih. Ada yang punya saudara banyak nggak di sini? Ada yang 5 nggak? Saudaranya ada yang 4, tuh ya banyak ya. Kamu mesti akur semua karena kamu ring 2. Kamu akur bikin dana taktis. Pokoknya siapapun yang kaya yang miskin bikin tabungan, yang bisa sebulan 1 juta taruh, yang bisa sebulan 500, 200, 100 nggak apa-apa, kumpulin di situ. Total dana taktis ada 100 juta. Ya. Dari 5 saudara ini kan pasti ada yang nggak punya pada waktu kesulitan. Misalnya anaknya mau sekolah, misalnya mau ke rumah sakit atau perlu dana. Daripada saudara kandung kamu minjem sama orang atau minjem sama pinjol atau minjem sama kartu kreditnya, ini dana taktis ini yang diambil. Misalnya cicinya ya kan pinjem pinter nyimpen duit ya, cicinya yang pegang. Misalnya adanya pengen bayar uang sekolah, nggak punya duit buat uang pangkal, ambil dana taktis, nanti kalau ada duit pulangin lagi. Itu namanya nolong ring 2. Pada waktu kumpul 100 juta, ada yang mau pinjam, kamu mau pinjam yang pakai kasih. Nanti kalau ada duit pulangin, itu namanya menolong keluarga. Sang Buddha ngajarinnya jadi bener. Mata itu tanam kita adalah sasana. Ya, ring 1, ring 2 tuh selamat. Jadi jangan sampai sifatnya kita berubah. Sifatnya berubah yang kokohnya kaya, cicinya kaya, saudaranya miskin senang. Ya, makin miskin saudaranya dia makin senang. Yang kaya disyukurin, yang kaya dingiriin, yang miskin disyukurin, jangan. Itu nggak boleh. Orang tua kita nih, sang lilin ini akan kecewa sama kita. Makanya ajaran Sang Buddha itu ada mata itu benar-benar ring 1, ring 2. Yang ketiga, kamu baru bisa perhatikan dulu yang ketiga. Lahirlah si sang istri, si sang suami. Ini didapat setelah gede. Pada waktu gede. Maka kalau waktu pemberkatan perkawinan, saya paling sering bacain untuk pengantin perempuan. Di sini ada yang anak perempuannya udah kawin nggak? Anak perempuan. Punya anak perempuan di sini yang udah kawin? Ada? Belum pada punya anak semua ya di sini ya. Masih pada gadis semua ya di sini. Paling berasa ya Bu ya, ibu ya. Ibu tuh paling berasa kalau punya anak perempuan, ibu paling berasa. Setiap kali saya pemberkatan perkawinan, yang nangis tuh ibu melulu. Karena anaknya yang perempuan ini diambil orang. Dari kecil itu dia bareng-bareng. Karena saya perhatiin istri saya sama anak saya tuh yang perempuan, dia tuh dari kecil tuh kompak gitu tuh berdua tuh kompak. Begitu pas diambil kawin sama orang kalang kabut mamanya. Mamanya kalang kabut. Jadi bapaknya ini jangan heran kalau anak perempuannya itu yang kawin diambil orang, mamahnya itu masih sering teleponin anaknya. Nih ya, kamu yang pemuda-pemuda ya, kadang istrinya kamu masih diteleponin sama mertua kamu, biarin karena dia masih sayang itu. Dia tanyain, Neng udah makan apa belum? Neng padahal kan udah suami orang gitu. Neng udah makan apa belum? Neng apa? Nanti tanyain terus sama anak. Maka pada waktu pemberkatan perkawinan ring 3 ini saya kunci. Si bapak ini, bapaknya perempuan, bacain kalimat untuk si sang suaminya anaknya ini, ya, suami anaknya ini, supaya nih nanti kalau anaknya nih perempuannya ini diambil kawin sama dia, anak lakinya ini jangan macam-macam, jangan sengsara ini anak orang ini anak orang ini, ya, kayak bapak juga nih, Pak yang di sini, bapak kawin ada yang istrinya di sini nggak? Pak ada ya. Istri bapaknya ada di sini anak orang nih Pak. Ini anak orang. Ini yang dipercayakan ke bapak. Sama, saya juga istri saya juga anak orang itu. Dipercayakan ke saya Pak. Bapak juga ini anak orang ini dipercayakan ke bapak. Maka saya kasih kalimat itu. Kalau saya pemberkatan perkawinan, bapaknya ini suruh baca di depan mantunya nih, mantu laki. Bahwa saya tahu kamu berdua ini sama-sama saling mencintai. Tapi kamu ingat, ya,
bahwa ini tuh kita rawat dari kecil untuk kamu. Ya. Anak gadis ini saya rawat dari kecil untuk kamu. Tolong kamu jaga baik-baik, tolong kamu rawat baik-baik seperti saya merawat dia. Tuh, ya. Jangan sakiti dia. Ya. Jangan celakakan dia. Apabila suatu hari nanti kamu berubah pikiran, kamu tidak senang lagi kepada dia. Habis ini. Baterainya dapat. Ini baterainya ganti ini. Kesempatan minum dulu. Bapak nggak dapat minum. Tes dulu, tak nyala. Ya, lanjut. Apabila nanti satu hari kamu berubah pikiran, tidak mencintai dia lagi, tolong kembalikan dia kepada saya. Nah itu, tolong kembalikan dia kepada saya. Mengerti kamu? Saya suruh jawab mantunya. Mengerti kamu? Mengerti, ada dengerin. Ya. Nah setelah itu, semoga hal ini jangan terjadi. Hiduplah kamu rukun bersama sampai dengan tua. Maka ring 3 ini sebenarnya adalah saudara baru. Ring 3 ini adalah saudara baru. Seperti halnya ring 1, ring 2, dan ring 3. Kita harus saling menyayangi. Gak boleh pertengkaran kemudian sampai emosi. Ngalah salah satu. Karena ring 3 ini adalah saudara baru. Dan dia juga melahirkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Ini adalah ring 3 yang benar-benar kita harus jaga. Ini dalam sini. Jadi salah satu harus mengalah. Dan juga saya janjikan ke mereka, kamu salah satu harus mengalah. Apabila yang ini marah, kamu diam. Yang ini marah, kamu diam. Atau kamu menghindar, nanti juga baik. Tapi kalau diadu sama-sama emosian, itu akan pecah. Nah, ini ring 3. Yang kemudian ring 1, ring 2, ring 3, kamu harus perhatikan ini dulu. Baru kamu keluar ring. Jangan sok-sokan. Ring 1, papa mama masih sengsara, udah nolong orang di luar ring. Kebanyakan orang begitu, mau sombong-sombongan. Nah, mama papanya masih susah, dana gede-gedean ke orang lain supaya top. Adik saudara kandung masih susah, nolong orang lain gede-gedean top. Anak istri sengsara, nolong orang lain gede-gedean supaya top, supaya nama. Salah jalur. Setelah ring 1, ring 2, ring 3 selesai, baru kamu boleh keluar. Itu ajaran Buddha. Ya. Berikutnya adalah air. Nah, ini kita lanjut lagi ke ring 1 dulu lah sebelum ke air. Ring 1. Nanti kan ada namanya patidana ya. Bakal lari ke cembeng ya. Bakal lari ke cikbe kamu ya. Cikbe ke arah patidana. Patidana itu akan saya kisahkan di dalam kisah Tirokuda Sutta. Ya. Patidana itu nantinya bahwa orang tua yang meninggal ini tidak semuanya baik. Ya. Kita ambil contoh satu anak ini ya. Satu. Kamu siapa namanya? Contoh. Luis. Kamu punya bapak? Pasti ya punya bapak ya. Cuma Sun Gokong yang gak punya bapak. Kamu punya papa ya. Bapaknya kamu punya bapak lagi apa enggak? Punya kan? Manggilnya apa? Engkong. Kamu punya bapak manggilnya apa? Papa. Papa kamu punya bapak manggilnya apa? Engkong. Ya kan, Men? Iya. Yang biasa aja dah, engkong. Engkong punya bapak lagi apa enggak? Namanya Kongkyo. Kongkyo punya bapak lagi kan? Namanya. Bapaknya lagi punya bapaknya lagi nggak? Punya terus kan? Itu umurnya panjang lama Pak.
Kita ukur aja contoh dari dia ya. Dia ke bapaknya tuh 50 tahun jaraknya. Bapaknya ke engkongnya tuh 50 tahun. Engkong tuh 100 tahun ya, contoh aja ya. Kalau kita bilang engkong punya berkongkong terus itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun, betul ya. Ini namanya satu jalurnya dia, ini namanya satu leluhurnya dia. Nggak bisa ke sebelahnya, nggak bisa ke sonanya, nggak bisa. Leluhurnya dia. Pada waktu nanti sembahyang leluhur juga sembahyangnya dia satu garis ke atas. Nggak bisa numpang. Pak, saya sembahyang leluhur ya, leluhurnya dia juga ikut-ikutan ke dalam sini, nggak bisa. Dia sembahyang sendiri lagi, leluhurnya dia sendiri. Nah ini. Sekarang yang saya tanya, engkongnya dia tuh semuanya tuh masih hidup apa enggak? Udah meninggal. Namanya leluhur. Leluhurnya dia ini apakah semuanya orang baik? Belum tentu. Apakah mungkin ada yang masuk neraka? Bisa jadi. Apakah mungkin yang bisa jadi alam binatang? Bisa jadi. Apakah bisa yang alam petak atau alam setan lahir ke alam petak? Bisa jadi. Bisa juga lahir lagi ke alam manusia. Bisa jadi. Engkong-engkongnya dia mungkin juga bisa lahir ke alam dewa. Bisa jadi alam dewa Catumara juga, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Bisa jadi. Bisa jadi ke alam Brahma, engkong-engkongnya juga. Bisa jadi alam Bodhisattva, Mahasatwa, engkong-engkongnya dia. Bisa jadi. Ya. Yang di atas itu kita nggak bisa tolong. Yang di bawah ada beberapa yang bisa kita tolong, yang enggak. Yang kita nggak bisa tolong yang di neraka. Leluhurnya dia yang di neraka nggak bisa kita tolong. Karena kenapa? Kalau di neraka tuh udah nggak dikenalin, udah di dalam menjalankan karma buruk semua ya, dari diseksa semua. Kita mau cari juga engkong kita yang mana yang nggak ketemu. Jangankan engkong kamu Romo Kartika kalau masuk ke neraka, kamu cari nggak ketemu, gelap semua depan hitam semuanya, semuanya. Oh, udah diseksa semua nih Romo segitu ya. Yang jadi binatang nggak bisa ketemu juga. Jangan coba-coba miara binatang itu ya, ngerti? Anjing moli-moli masuk meja. Moli-moli ke bangku, mikir, jangan-jangan ini dulu ngomong kita nih. Emak di belakang udah tulak pinggang aja, ngomong apa kamu? Kamu jadi anjing. Kita nggak bisa kenalin, kecuali Sang Buddha yang bisa kenalin. Nah kemudian yang di alam peta ini yang bisa kita tolong. Leluhur kita yang di alam peta kita bisa tolong, karena alam peta ada 4. Yang pertama namanya para datuk Pajivika Peta. Para datuk Pajivika Peta adalah makhluk peta yang memang hidupnya dari sembayangan tuh. Sembayangan kita sembayangin jadi makan. Kemudian yang kedua namanya Pupapipasika Peta, setan yang kelaparan dan kehausan. Ya setan kelaparan kehausan itu masuk, bisa jadi leluhur kita itu. Yang ketiga Nijama Tanika Peta, setan yang keluar api. Keluar api, kalau ngomong keluar api itu orang tuanya Bante Moggallana. Yang keempat adalah Kala Kancika Peta, setan yang tinggi gede, nasibnya jelek, mulutnya segede lubang jarum. Kalau makan itu ngambil airnya jadi asap, kalau makan nasinya jadi asap, nggak bisa makan. Maka kita beruntung dengan adanya ajaran agama Buddha, kita bisa nolong empat-empatnya. Yang kesatu ini yang kita sembayangi, para datuk Pajivika Peta, kita bisa sembayang. Cengbeng kita bisa sembahyang, Citwe bisa sembahyang, 1 Januari kita bisa sembahyang, Cekit Capko kita bisa sembahyangin, mau tiap hari juga boleh. Ya, bisa nih yang nomor 1. Yang kedua, yang Pupapipasika Peta, setan kelaparan, setan kehausan bisa kita sembahyangin, kita tolong kita sembahyangin. Yang ketiga tempat nggak bisa, dia keluar api, baru mau makan hangus. Yang keempat yang mulutnya kecil juga nggak bisa makan. Untung ada agama Buddha, bisa namanya pelimpahan jasa. Jadi kita kasih pelimpahan jasa buat para leluhur kita itu datang semua bisa. Nah untungnya kita itu dengan agama Buddha kita bisa nolong semua. Nah yang 1, 2 ini dengan sembayangan ini apakah bisa disembayangin? Bisa, karena di dalam Sang Buddha pun juga di dalam Sigalowada Sutta ayat kelima juga ada memberikan sembayangan dan sesajen kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Nah, yang nggak bisa makan gimana nih pelimpahan jasanya? Ada di Tirakuda Sutta. Ya makanya kamu belajar dhamma, hiduplah sesuai dengan dhamma, hiduplah dengan benar. Dhamma-dhammanya itu kayak gitu banyak. Tirakuda Sutta isinya, kalau nanti yang engkong-engkong kita ini udah habis kita sembahyang ini, bagaimana apakah bisa dia terima? Di Tirakuda Sutta itu bisa. Pada waktu hari pertama Raja Bimbisara dia sembahyang,
Dia sembahyang ini mejanya gede, yang buah-buahan banyak semua. Waktu sembahyang kamu juga perhatikan ya, waktu kamu sembahyang itu ya kayak jago atau sagwe cikwe sama satu jalan, kamu sembahyangnya itu untuk para leluhur, jangan ke kamu. Semoga para leluhur yang hadir di sini silakan makan semuanya, ya. Silakan semuanya makan biar kenyang semuanya. Setelah itu boleh pulang, ya, nggak masalah. Kita bahas. Nanti dia datang semua. Dan dia tuh para makhluk peta itu disiplin. Ya, kalau kamu panggil dia datang, kalau nggak dipanggil dia diam aja, diam, nggak bakalan dia makan. Raja Bimbisara tuh kayak begitu. Dia udah undang di sini semuanya. Sang Buddha bilang itu undang para leluhur. Tapi waktu sembahyangnya ini ngomongnya ini salah. Dia bilangnya apa? Semoga saya jadi raja yang makmur. Semoga semua umat ini masyarakatnya dia tuh warga-warganya semuanya makmur. Semoga anak-anaknya makmur. Udah selesai, ancepin. Bubar. Malamnya dia diganggu si Raja Bimbisara. Meja terbalik sendiri, gelas terbang sendiri, semuanya pada berantakan, dilihat nggak ada orangnya. Pagi-paginya bingung, menghadap Bante, menghadap Sang Buddha. Bante, kan kemarin kita udah sembahyang, semalam kok ada makhluk yang gangguin saya lihat nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya, siapa Bante? Raja Bimbisara, waktu kamu sembahyang kemarin nyebut nggak nama leluhur? Enggak Bante. Nah, itu leluhur kamu yang ngamuk yang pada terbalik-balikin. Wah yang benar nih Bante. Ya kita ulang lagi aja, sembahyang lagi. Ayo ulang lagi dia dari mula besoknya. Sembahyang lagi dari mula, baru dia ngomong, weh leluhur saya semuanya yang kelaparan, yang belum makan, silakan datang makan semuanya. Sang Buddha panggil, Raja Bimbisara kamu kemarin. Duduk di sini. Nama sekarang Anjali, duduk. Kamu lihat nih siapa yang datang ini nih. Kan kamu kan tadi udah panggil para leluhurnya tuh. Siapa yang datang? Buka nih, lihat matanya. Dibuka nih mata batinnya dibuka. Ya, lihat. Tadi kamu sembahyang kamu apa? Saya panggil Bante, semua leluhur saya panggil. Atau sekarang datang. Jadi makhluk kurus, krempang ya, kurus, telanjang badannya, ya, kotor, dekil. Tuh, pada datang semuanya. Bante, itu siapa Bante? Makhluk apa itu? Itu para leluhur kamu. Katanya, para leluhur kamu yang kelaparan, yang belum makan, yang nggak pakai baju segala macam. Jadi sekarang bagaimana Bante? Kita tolong mereka itu dengan cara apa? Limpahan jasa. Limpahan jasa. Tuang air semuanya, semua makanan semua siapin semua, limpahan jasa, tuang air di sini. Yata wariwaha pura pari purentisa barang mewah itu dinangkai tanah ya, untuk tanah upakapati tuang air tuh. Kita mengkalikan tumang kipa memasa menjatuh satu bulan bisa yang berkenala suriata suriata tuang air. Nah, Raja Bimbisara, kamu lihat air yang dituang sama Biku Sangha ini berubah menjadi danau kecil. Airnya bening sekali, gemercik, terang sekali, bagaikan air surgawi. Jadi semua para leluhurnya dia tadi yang telanjang, yang kurus, yang pada kotor, mandi, minum sepuas-puasnya di air itu. Ya, mandi semuanya, minum sepuas-puasnya, bersih badannya, tapi masih telanjang, perutnya juga masih lapar. Nah, Raja Bimbisara itu masih telanjang itu. Oh iya Bante, sekarang dana juga, baik semuanya, dana juga lagi semua, didoain lagi. Pelimpahan jasa lagi kasih kepada para leluhur. Nah, para leluhurnya berubah, yang tadinya telanjang, bersih badannya, sekarang pakai pakaian surgawi, rapi semuanya seperti seorang dewa-dewi semuanya. Nah, Raja Bimbisara, mereka masih lapar belum makan. Baik Bante, makanan ini diberikan pelimpahan jasa lagi kepada Bimbisara. Coba kamu lihat. Nah, pelimpahan jasa makanan itu nyampe para leluhur. Leluhurnya semuanya yang tadinya kurus kering, badannya semuanya pada sehat, semuanya pada segar-segar semuanya. Akhirnya mereka didoain terakhir semuanya terbang kembali terakhir ke alam bahagia. Ada yang kembali ke alam bahagia, ada yang kembali ke tempatnya, tapi tempatnya alam bahagia. Alam bahagia, walaupun di alam peta, alamnya tempatnya bagus, ya, tapi tetap jadi peta.
tapi tempatnya bagus, bersih semuanya gitu kan, nggak kotor-kotor segala macam ya. Ada yang langsung pas hari itu berbahagia dia tuh mimbaran. Nah itu, yang pelimpahan jasa dan sembayangan itu ada hasilnya seperti itu, ya kayak gitu. Nah lanjutnya adalah bahwa para leluhur kita semua itu setelah menerima pelimpahan jasa itu dia itu berbahagia. Maka kalau saya panjang ke arah ajaran Mahayana nanti nggak ketemu di sini ya. Kita lewatin aja nanti satu waktu kalau mau tanya setelah pelajaran ini boleh, tapi jangan di ngomong di sini ya. Kalau Mahayana dengan Theravada nanti berubah ya. Lanjutnya adalah di sini air, terakhir air. Air ini melambangkan bahwa kita ini rendah hati. Hidup di dunia ini harus rendah hati, jangan tinggi hati. Air itu turun dari atas ke bawah, ya dari atas ke bawah. Artinya kita ini walaupun kaya raya jangan sombong. Ingat, orang sombong itu banyak musuhnya. Ya, orang kaya itu sombong-sombong banyak musuhnya. Banyak musuhnya apa? Banyak orang benci, banyak orang iri hati, banyak orang tidak senang. Banyak di dunia ini orang yang tidak senang karena orang berhasil. Orang berhasil banyak yang orang tidak senang. Ya kalau orang bilang kamu berhasil itu karena ada salah satu sifat watak ya, watak neraka, watak manusia neraka itu. Orang berhasil dia nggak senang. Ya orang sengsara dia senang, terbalik itu. Jadi orang kaya dia nggak senang, orang miskin dia senang. Orang senang dia nggak senang, orang menderita dia senang. Ini ada watak yang seperti itu. Nanti next ya kita akan ceritakan ada 6 watak manusia. Yang watak neraka, watak binatang, watak setan, watak manusia sendiri, watak dewa dan watak Brahma. Nanti ada watak. Nah sekarang air ini melambangkan bahwa kita tuh harus benar-benar air yang bersih. Air yang bersih adanya di mana? Di sini. Di sini menciptakan air yang bersih. Kita menciptakan air yang bersih salah satunya adalah di wihara. Sini lagi mengumpulkan air bersih. Masuk kemarin keran dibuka, air bersih keluar. Jadi jangan coba-coba air bersih yang kita udah buka itu kita kunci. Kita kunci misalnya udah benar-benar di sini. Ya, kemudian baca apa namanya? Arahan sama Buddha, kemudian Wandana Tisarana Buddha Nusa, terus wihara apa namanya parita benar-benar tekun semuanya itu airnya ngocor dulu. Jangan kerannya ditutup di belakang, biasanya tuh banyak tuh yang tukang nutup keran. Handphone masih nyala kering tutup keran, baru aja nyala keran tutup. Dicolekin. Ada pernah Pak, saya tuh kalau orang meditasi itu saya ada di belakang. Kamu kalau meditasi merem apa melek? Meditasi merem apa melek? Merem kan, nggak ngeliat kan saya muter-muter di belakang kan. Itu di belakang ada, saya ketemu di Tangerang sono. Ya, udah lagi benar-benar diusilin sama tetangga sebelahnya tuh meditasi. Apa? Cip, ada apa? Habis ini kita kondangan nih, ayo. Lagi meditasi berhenti. Nyaut ngomong kondangan, iya. Di pengganggunya ada ikan lelenya satu ada di sini. Colek, kok beneran Mbak, saya ada di belakang, saya senyum-senyum aja. Diamin aja, kalau saya ngomong ketangkep dia, diam aja. Habis ini kita kondangan, ayo, gimana di sono? Enak mah makanan? Enak mah. Lagi meditasi yang lain kesempatan, yang lain nggak dengar, nggak ngeliat, dia ngobrol. Ini ikan lele di sini, mudah-mudahan di sini nggak ada ikan lele ya. Nah itu dia. Jadi pada waktu keluar air bersih, tenang. Di mana air bersih? Di rumah juga bisa kita dapat air bersih. Latihan, parita, latihan meditasi. Kemudian perbuatan baik kita itu melatih air bersih masuk. Gunanya apa? Air ada dua kan, yang satu bersih, yang satu kotor kan, buta kotor. Pada waktu kamu berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa, para dewa, para puji dan sebagainya, minta tolong, saya lagi haus. Haus apa? Haus rezeki. Haus apa? Haus pekerjaan. Haus apa? Haus apa namanya, keberhasilan dan sebagainya, sukses sebagainya, kita haus. Minta dari yang Maha Kuasa. Apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diminum? Ini air bersih. Air bersih apa? Perbuatan karma baik kita namanya air bersih. Perbuatan karma baik kita berkumpul. Kalau ini yang kotor ini, yang jelek-jelek. Pada waktu kita butuhkan karma itu, ini bisa kita ambil. Baik, silakan.
di dalam sini ngambil, ya minum, kita minum, bisa kita minum karena ini bersih. Ini namanya kalau orang bilang itu karma baik berbuah, biasanya gitu namanya. Padahal itu kumpulan perbuatan baik kamu, kumpulan air bersih. Sekarang kamu berdoa air yang kotor bisa minum apa enggak ini? Enggak bisa, makanya doanya tuh jarang terkabul karena kotor melulu di sini. Banyak orang ketepekong kemana berdoa, ya Tuhan, para dewa tolonglah saya, semoga saya berhasil. Mana berhasil, airnya kotor melulu. Kalau yang ini nggak usah berdoa juga, langsung, aduh mudah-mudahan aja rezeki terbuka. Karena ini rezekinya bagus, yang namanya karma baik berbuah, kan adanya di sini. Kalimat itu sebenarnya bukan kalimat itu. Kamu sendiri yang bikin, kamu sendiri yang berbuat. Maka kalimat terakhir, jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain adalah ini. Kamu yang bikin sendiri pada waktu kamu berdoa minta pertolongan kepada para dewa. Romo, bukannya kita nggak boleh minta tolong sama para dewa, minta petunjuk aja, petunjuk jalan. Kita ini lagi sulit semuanya, ya. Ada sebelah kiri yang nolong, ada yang sebelah kiri yang enggak. Pada waktu kita minta pertolongan, dia akan tolong. Kenapa tolong? Karena kamu punya karma baik kamu masih bisa nolong. Yang namanya bahasa agamanya bilang karma baik berbuah, sebenarnya ini. Perbuatan baik ini yang berbuah. Yang berikutnya adalah jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Nah ini, makanya kamu sendiri yang berbuat, kamu sendiri yang berusaha baik-baik, nanti hasilnya adalah kamu sendiri. Dikisahkan ya. Artinya bahwa tidak ada makhluk lain selain kamu sendiri yang bisa menolong kamu. Ya. Jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Dikisahkan ada sebuah kapal, ya, kapal besar ini mau tenggelam di laut. Kapalnya mau tenggelam, 100% ini kapal pasti tenggelam. Ombak besar datang ya. Isinya ini 3 orang. Jadi ini kapalnya pasti tenggelam. Ombak besar datang, isinya 3 orang. Yang satu orang ini kerjanya berdoa doang. Dia bisa di pojok sana, pas pengen tenggelam bisa dari yang 2 ini. Mendak dia kabur sana, dia pojok, dia berdoa aja. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, tolonglah saya. Semoga nanti kapal ini tenggelam, saya selamat. Yang 2 biarin. Jadi berdoa terus, ngapa-ngapain sama. Dia percaya Tuhan akan melindungi dia. Yang satu itu percaya sama dewa, pasti nih dewanya kenal nih, dia orang kenal semua, mau izin kenal semuanya. Diambil tiap jalan terusnya. Di kapal itu dia nyarinya apa? Menyan. Dapat setengah karung, dia kabur, mendak dia kabur di pojok sana, dia bakar itu menyan. Para kuijin, para dewa tolong saya, semoga nanti kapal ini tenggelam, saya selamat. Yang 2 biarin. Nah yang satu enggak. Yang satu dia itu kerja, dia kumpulin kayu. Di kapal itu dicari kayu, bukan nyari menyan, dia nyari kayu. Diikat kayunya sampai dibikin rakit kecil. Ya rakit kecil. Tapi tetap ujung-ujungnya kan mohon juga kepada dewa, mohon kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, para dewa, tolong selamatkan saya. Semoga rakit ini jadi, baru kapalnya tenggelam. Udah doanya cakep itu. Udah begitu sudah jadi, udah diikat, kapalnya tenggelam. Wah. Yang berdoa sama Tuhan hilang duluan. Yang sono berdoa sama dewa, tinggal asapnya doang. Yang ini selamat. Maka Sang Buddha katakan, jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Kamu berjuanglah sendiri. Yang bisa menyelamatkan kamu hanya kamu sendiri. Ya. Jadi setelah itu, begitu perahu tenggelam, ini selamat semua. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, yang pertama jangan sampai kamu tenggelam. Di dunia ini kamu harus banyak praktek dhamma yang ada di sini. Yang kedua, usahalah sendiri, ya, jangan tergantung sama orang. Jadi misalnya orang masalah begini biarin, itu urusan dia. Orang masalah itu biarin, urusan dia. Kamu sendiri bisa apa? Ya. Yang ketiga, melatih diri. Itu tuh disiapin itu tuh, enak itu tuh. Sang Buddha itu nyari itu tuh 6 tahun tuh. Ini nih buat bikin ini 6 tahun. Kamu tinggal copy paste doang sama nyontek, masa kalau bisa? Ini. Ya, untungnya apa kamu? Kamu belum saya bilangin kamu, ya, rahasianya, rahasia alamnya ini. Kamu pernah belajar parita sendiri di rumah? Di rumah
baca parita sendiri di rumah, ya. Apalagi punya ruangan sendiri bagus, punya tempat sendiri bagus. Pada waktu kamu mau baca parita ini, kamu panggil sebelum makhluk dulu, ya. Aradhana Dewata tahu bacanya, mudah-mudahan nggak tahu. Tahu nggak Aradhana Dewata? Mudah-mudahan nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu belajar sekarang jadi tahu. Panggil dulu semua makhluk bahwa kita nih mau sama-sama baca ayat-ayat suci dari Sang Buddha. Dhamma sawana kalo ayam badanta, Dhamma sawana kalo ayam badanta, Dhamma sawana kalo ayam badanta. Udah. Kalau usil mulut mau ngomong boleh, ayo kumpul semua sini, kumpul semua aja di sini semua. Kan kita tidak datang semuanya. Ada begini. Bisa jangan ngomong gini aja, nggak dia bayar. Kerasa dah, kamu pasti kerasa dah. Baru kamu panggil, ayo datang mas, duduk sini datang. Ada tuh dia di sini. Kamu doain, doanya yang banyak, jangan yang sedikit, ya. Wandanati sarana buddha nusati dhamma nusati tangga nusati. Terus yang suka, gata dan sebagainya baca. Dia datang, nanti dia senang. Kadang orang tua kamu ya, orang tua kamu yang kalian udah meninggal atau umpama apa sudah datang. Ma, misalnya orang tua kamu, ma, pak, ayo datang kita baca parita. Datang. Walaupun dia dari alam dewa, dari mana, ya nanti dia juga datang parita. Karena para dewa juga senang baca parita, bukan parita. Nanti dia datang ke parita, oh anak ini anak baik. Terus kamu jadi anak baik terus. Ya, baca. Jadi dia datang semua, kamu bawa tahu. Ada pernah saya baca satu di salah satu video, saya baca nama Cakapawatana Sutta ini, pengunjungnya itu langsung tanya siapa itu yang baca? Ngomong, ada yang ada anak indigo bilang itu loh, ditanya itu sama pengunjung, siapa itu yang baca parita promo? Ya, jadi parita itu benar-benar bagus ya. Jangan bercanda, jangan main. Kamu beruntung mendapat tempat yang sesuai dan pengalaman dan pemahaman dhamma yang sesuai. Maka daripada itu jangan sia-siakan ini kesempatan baik. Ya, next nanti 6 watak ya, 6 watak manusia. Watak manusia yang paling di tengah yang dominan buat ke kiri dan ke kanan. Nanti ada di sini. Yang beruntung kita ada di sini. Nanti apa keuntungan kita ada di sini? Ya. Nah ini yang pertama kamu latih dulu. Sesuai dengan nama dulu ya, nasihat saya. Jangan sampai nanti kamu tahu dhamma tapi mati tenggelam kayak tadi ya. Jangan sampai nanti orang lapar nggak makan ya. Yang kedua, jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Artinya apa? Berlatih sendiri. Berlatih sendiri. Enggak ada yang bisa sebelah sini lapar ya. Contoh ya, konsentrasi dikit, lapar dua-duanya. Sebelah sini saya suruh keluar kamu semua cari makanan semua sampai sana. Nanti habis itu masuk lagi kemari. Yang sini diam. Begitu pas dia keluar dia balik lagi sini kan udah pada kenyang semua kan yang ini kan. Yang ini masih lapar apa enggak? Masih lapar. Sekarang minta sama dia. Perut kamu kenyang bagi saya di sini. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Artinya apa? Dia yang berbuat, dia yang dapat. Kamu yang enggak berbuat, kamu enggak dapat. Ya. Maka daripada itu jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Dengan catatan nanti ini bakal barangkali saya kan udah pesan ini. Dia kan keluar cari makanan, nanti nasi gorengnya suruh bungkus bagi saya. Kamu kan ngarepin dia kan? Pada waktu dia bilang habis tinggal satu-satunya doang yang saya udah makan, kamu dapat apa? Tidak dapat. Maka jangan menggantungkan nasib kepada Allah. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia yang bisa saya sampaikan dalam di sana. Udah cukup lama, ada yang mau bertanya silakan. Ini udah siope ya, udah siope. Nah. Tadi lupa satu ya, yang lupa ya. Dupa itu wangi ya. Dupa, oke, kita lanjutin. Dupa tinggal satu. Dupa adalah wangi. Wangi itu adalah nama baik kamu di wihara di sini. Nama baik seorang rohaniawan, seorang umat Buddha harus menjaga nama baik. Memang banyak fitnahan yang banyak. Dibilang selingkuh lah, inilah itulah. Kau wihara cuma bukannya nyari kebaktian, cuma mau pacaran di wihara, biarin, diam aja. Ya. Nama baik kamu harus jaga. Harumnya Hio wangi ini harus dijaga. Benar-benar bahwa kamu ini orang baik. Lurus gitu. Ya. Perbuatan baik kamu akan terkenal. Perbuatan jahat pun kamu akan terkenal. Baik dan buruk terkenal bahwa kita Hio wangi ini. Mana yang kamu mau pilih? Jadilah orang baik. Jadilah wangi, namanya yang wangi, yang baik. Ya, ini Hio. Ya, ada lagi yang lain?
Bisa. Jadi orang yang kita nggak kenal gitu. Bisa. Tapi yang utama kamu lakukan ke kamu dulu. Setelah itu kamu boleh ke yang lain. Boleh. Manggil aja leluhur bisa. Manggil leluhur bisa. Saya bisa manggil leluhur. Ngomong sama leluhur yang tidak panggil. Pokoknya di dunia ini bisa. Kita apa aja bisa. Yang penting kita jadi orang baik. Kita panggil leluhur. Mama kita yang udah meninggal, Ma, saya mau bicara sama mama. Panggil mama bisa. Minta dari komputer di atas minta juga jadi mama. Ngomong. Bisa. Itu kalau kita baik. Saya juga pakai lagi. Lagi. Kalau nggak siok kue. Anak laki kalah sama anak perempuan. Anak laki nggak ada yang nanya. Nanya anak laki jangan nanya pada buntut ya. Ngomong nggak bisa. Kalau dulu bisa tembus, sekarang udah nggak boleh. Kalau dulu 6 hari, 6-6-nya itu tembus. 6, saya tebak ini nomor ini Senin keluar, Selasa ini keluar, Rabu ini keluar, Kamis ini keluar, Jumat ini keluar, Sabtu keluar, tapi nggak boleh dipasang. Bisa. Dulu buntut nomor ini. Saya bilang jangan dipasang. Kalau kamu pasang nanti masalah. Dia pasang. Waktu itu mau pasang bannya pecah. Dia tampelan udah tutup. Keluar nomor itu. 6 hari berturut-turut, tapi nggak boleh pasang. Ada lagi yang nanya? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Oke, baik Bapak Ibu, Om Ramani, saudara-saudara yang berbahagia. Pesan dari saya adalah banyak-banyaklah berbuat kebajikan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ingat ya, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Karena semua manusia pun tidak luput daripada gangguan dan godaan. Bertahanlah sebagai umat yang baik. Yang kedua, banyak-banyaklah praktek dhamma. Kalau udah tahu ajaran dhamma, praktekin dhamma. Jangan sampai dhamma nanti kamu tahu teori berenang tapi akhirnya tenggelam. Ya. Yang ketiga, jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan sendiri. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong kamu selain diri kamu sendiri. Termasuk susah senang manusia di dunia, termasuk ekonomi maupun batin sama. Jangan menggantungkan nasibmu pada makhluk lain. Ya. Kalau kamu jadi orang kaya, kamu nanggung kaya sendiri. Kamu orang miskin, kamu tanggung sendiri miskinnya. Enggak ada orang lain yang akan peduli dengan kamu. Sama. Itu adalah kehidupan duniawi. Kehidupan rohani pun sama. Tidak ada yang menolong kamu selain kamu sendiri. Yang masuk neraka kamu, yang masuk ke alam bahagia, alam surga kamu sendiri. Inilah ajaran agama. Ya, baik. Sampai di sini acara Dhamma Desana kita. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.